Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polri salurkan dukungan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Polresta Bandara Soekarno-Hatta langsung bertindak sigap setelah mengetahui ada seorang balita anak tukang sapu di kawasan bandara menderita stunting dan penyakit tuberkulosis. Satlantas Polresta Magelang menggelar lomba mewarnai dalam rangka memperingati HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-70. Di informasi pertama, pemirsa Polres Seram bagian Barat Polda Maluku resmi menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa di Desa Manusa, Kecamatan Inamosol. Kedua tersangka merupakan mantan pejabat desa yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Kapolres Seram bagian Barat AKBP Andi Zulkifli dalam keterangannya resmi menyebut penetapan status tersangka dilakukan setelah penyelidik memeriksa 43 saksi dan 4 orang saksi ahli. Di antaranya ahli auditor, ahli LKPP, dan ahli pidana. Dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Seram bagian Barat, perbuatan keduanya menyebabkan kerugian negara mencapai 1,25 miliar rupiah. Penyelidik juga telah menyita 38 dokumen terkait pengelolaan keuangan desa sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Kapolres Seram bagian Barat juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi isu yang menyesatkan, serta mempercayakan sepenuhnya proses hukum kasus ini kepada aparat penegak hukum, demi terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Seram bagian Barat. Dari Polres Seram bagian Barat Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Wonosobo menggelar press release pengungkapan kasus asusila yang melibatkan seorang kakek diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur. Tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka MP yang di belakang kami ini dengan korban usia 7 tahun. Tempat kejadian perkara ini yaitu di rumah pelaku. Kebetulan pelaku ini bekerja sebagai atau membuka warung jajan semacam itu, dan korban ini salah satu customer. Jadi korban ini sering jajan di tempat pelaku. Dan dari hasil pendalaman kami juga, menurut keterangan memang ini bukan yang pertama kali. Jadi perbuatan cabul ini dilakukan pelaku sudah 3 kali terhadap korban. Jadi korban saat jajan, membeli jajan di tempat pelaku, dipanggil masuk ke rumah dan dicabuli. 2 kali di dalam rumah, 1 kali di belakang rumah. Setelah pulang ke rumah, korban ini mengeluhkan sakit dan menangis, kemudian mengadu ke orang tua. Setelah ditanya oleh orang tua, korban ini mengaku telah dicabuli oleh pelaku. Di sini kami juga mencoba trauma healing juga, jadi memberikan pendampingan melalui dinas sosial, psikolog terhadap korban, dan harapan kami juga korban ini masih bisa kembali ceria karena masa-masa anak-anak yang seperti kita bersama, keceriaan itu yang utama, sehingga hal ini kami harapkan tidak menjadi trauma yang mendalam nantinya kepada korban. Dan dalam hal ini kami kenakan pasal 82
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian ancaman hukuman dalam perkara ini yaitu minimal, ya, jadi ada minimalnya 5 tahun, paling lama 15 tahun. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 2 dari 4 orang hilang yang sempat viral karena dugaan hilang setelah mengikuti aksi unjuk rasa. Kedua orang yang ditemukan dengan kondisi sehat walafiat. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 2 dari 4 orang hilang yang sempat viral karena dugaan hilang setelah mengikuti aksi unjuk rasa. Kedua orang ditemukan dengan kondisi sehat walafiat. Berkat ketegasan serta komitmen kuat dari Polda Metro Jaya, tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan juga Ditres Cyber Polda Metro Jaya, kedua orang hilang dengan nama Eko Purnomo dan juga Bima Permana Putra telah berhasil ditemukan. Setelah polisi mendapatkan laporan langsung terkait orang hilang atas nama Eko dan juga Bima yang berasal dari Polsek Cikarang, Polsek Cempaka Putih, dan Polsek Johar Baru, tim gabungan langsung bergerak cepat dan menemukan Eko di Kalimantan dan Bima di Malang. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menegaskan bahwa alasan Bima menghilang secara tiba-tiba karena ia ingin hidup mandiri. Berdasarkan hasil komunikasi kami dengan saudara Bima, diketahui bahwa pada 1 September 2025, saudara Bima berangkat menuju ke Malang, Jawa Timur. Hal tersebut atas keinginan sendiri dengan menggunakan sarana sepeda motor. Dalam perjalanannya, saudara Bima sempat menjual kendaraannya di daerah Tegal. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan kereta api menuju Malang. Setibanya di Malang, saudara Bima tinggal selama beberapa lama di sebuah hotel yang kemudian melaksanakan aktivitas berjualan mainan berupa mainan barongsai di kawasan Klenteng Lama. Selaras dengan Kombes Pol Wira, Ditres Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto GM Pasaribu juga menegaskan bahwa Eko Purnomo bukan menghilang tapi bekerja sebagai ABK di wilayah Kalimantan Tengah dengan alasan ingin hidup mandiri. Pada tanggal 16 September 2025, saudara Eko menghubungi ibunya. Setelah itu kami bersamaan juga memang sudah berkomunikasi dengan orang tua dari ibu daripada saudara Eko, mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sedang bekerja di sebuah kapal, jadi kapal penangkap ikan di perairan Kalimantan Tengah. Adapun alasan saudara Eko mengapa yang bersangkutan sampai naik ikut kapal bekerja untuk mencari nafkah, dalam hal ini untuk kehidupan, dan saudara Eko sendiri ingin hidup secara mandiri. Kedepannya Polda Metro Jaya akan berkomitmen untuk menuntaskan laporan orang hilang yang masuk ke posko laporan orang hilang. Polda Metro Jaya juga menghimbau kepada masyarakat jika anggota keluarganya ada yang hilang bisa melaporkan ke posko pelaporan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Kecurigaan seorang istri di Kebumen terhadap kebiasaan suaminya akhirnya terbukti. Polisi menangkap YJ, 37 tahun, seorang pengemudi ojek online, bersama rekannya TK, 44 tahun karena dugaan mengkonsumsi sabu. Pelaku terancam hukuman pidana 12 tahun penjara. Polisi amankan 2 tersangka. Keduanya diringkus tim Satres Narkoba Polres Kebumen di Jalan Raya Perembun, Rowokele pada Kamis dini hari 7 Agustus 2025.
Saat diamankan, polisi menemukan sebungkus kecil kristal putih yang disembunyikan dalam sedotan plastik, 2 telepon genggam serta sepeda motor yang mereka gunakan. Kasatres Narkoba Polres Kebumen AKP Heru Santoyo mengatakan sabu itu mereka dapatkan dari seorang yang kini identitasnya telah dikantongi Polres Kebumen. Transaksi dilakukan secara daring. Inisial tersangka yaitu kami telah mengamankan 2 orang yang berinisial TP dan GC. Adapun modus operandinya bahwa mereka melalui pesan jaringan menggunakan alat komunikasi yaitu HP. Pasal yang disangkakan yaitu melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 55 ayat 1K 1E KUH pidana, di mana dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta serta paling banyak 8 miliar rupiah. Polres Kebumen menegaskan akan terus memberantas peredaran narkoba. Ia mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait narkotika. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.